Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman menyaksikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah sistem akuntansi kelas B yang akan memaparkan materi bab 15 yaitu terkait sistem akuntansi pembelian. Namun sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Zulham Muhammad Rizky dengan NPM akhir 056, yang kedua ada Angga Danendra Yusuf dengan NPM akhir 053, yang ketiga ada Muhammad Rian Saputra dengan NPM akhir 057, yang keempat ada saya sendiri Najwa Zaskia Lira Lisyawati dengan NPM akhir 088, yang kelima ada Mutia Bila Aurike dengan NPM akhir 089, dan yang terakhir atau yang keenam ada Rizka Luciani Ananda dengan NPM akhir 113. Selamat menyaksikan. Oke, jadi teman-teman, dalam perusahaan dagang, persediaan ini hanya terdiri dari satu jenis, yaitu persediaan barang dagang yang merupakan barang yang dibeli untuk dijual kembali. Namun, dalam perusahaan manufaktur, persediaan ini terdiri dari beberapa jenis gitu. Yang pertama ada persediaan produk jadi. Yang di sini sistem dan prosedur yang bersangkutan ini ada prosedur pencatatan harga pokok produk jadi, kemudian ada prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual, kemudian ada prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli, dan ada sistem penghitungan fisik persediaan. Kemudian yang tipe kedua adalah persediaan produk dalam proses, yang dimana sistem dan prosedur yang bersangkutan ini ada prosedur pencatatan produk jadi, ada prosedur readjustment persediaan produk dalam proses, dan sistem penghitungan fisik persediaan. Kemudian tipe yang ketiga ada persediaan bahan baku, yang sistem dan prosedurnya ini ada prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli, kemudian ada prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok, kemudian ada prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, dan prosedur pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena pengembalian barang gudang, serta sama seperti sebelumnya ada sistem penghitungan fisik persediaan. Kemudian yang keempat ada tipe persediaan bahan penolong, yang prosedurnya ini ada prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli, kemudian ada prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok, kemudian ada prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, ada prosedur pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena pengembalian barang gudang, dan ada sistem penghitungan fisik persediaan. Kemudian untuk tipe yang kelima adalah persediaan perlengkapan pabrik persediaan suku cadang, di mana prosedurnya ini ada prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli, kemudian ada prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok, kemudian ada prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, dan ada prosedur pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena pengembalian barang gudang, dan sama seperti sebelumnya ada sistem penghitungan fisik persediaan. Jadi terkait sistem penghitungan fisik persediaan ini memang ada di kelima tipe persediaan yang ada di perusahaan manufaktur. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan metode pencatatan persediaan. Nah, di perusahaan manufaktur maupun perusahaan dagang ini ada dua macam metode pencatatan persediaan. Yang pertama adalah metode mutasi persediaan atau perpetual inventory method, dan metode persediaan fisik atau physical inventory method. Nah, dalam metode mutasi persediaan, setiap mutasi persediaan dicatat dalam kartu persediaan. Dalam metode persediaan fisik, hanya tambahan persediaan dari pembelian saja yang dicatat, sedangkan mutasi berkurangnya persediaan karena pemakaian persediaan dari karena pemakaian ini tidak dicatat dalam kartu persediaan. Nah, untuk mengetahui berapa harga pokok persediaan yang dipakai atau dijual harus dilakukan dengan penghitungan fisik sisa persediaan yang masih ada di gudang pada akhir periode akuntansi. Harga pokok persediaan awal periode ditambah dengan harga pokok persediaan yang dibeli selama periode dikurangi dengan harga pokok persediaan pada akhir periode merupakan harga pokok persediaan yang dipakai selama periode akuntansi yang bersangkutan. Metode persediaan fisik adalah metode yang cocok digunakan dalam penentuan biaya bahan baku dalam perusahaan yang harga pokok produknya dikumpulkan dengan metode harga pokok proses. Nah, metode mutasi persediaan adalah cocok digunakan dalam penentuan biaya bahan baku dalam perusahaan yang harga pokok produknya dikumpulkan dengan metode harga pokok pesanan. Itu bedanya. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan sistem dan prosedur yang terkait dengan sistem akuntansi persediaan. Di sini ada 9. Yang pertama adalah prosedur pencatatan produk jadi, kemudian yang kedua prosedur pencatatan harga pokok produk yang dijual,
Kemudian yang ketiga, prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Kemudian yang keempat, prosedur pencatatan tambahan dan penyesuaian kembali harga pokok persediaan produk dalam proses. Kemudian yang kelima, prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Kemudian yang keenam, prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Yang ketujuh, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Yang kedelapan, prosedur pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena pengembalian barang gudang. Dan yang kesembilan atau yang terakhir adalah sistem penghitungan fisik persediaan. Gitu teman-teman. Perkenalkan, nama saya Meotia Bila Aurike dengan NPM 240130101089. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai prosedur pencatatan harga pokok produk jadi. Pertama, kita lihat proses ini dimulai dari bagian gudang yang menerima barang jadi dari bagian produksi. Setelah barang diterima, mereka menyusun laporan produk selesai yang berfungsi sebagai bukti bahwa produk sudah selesai dibuat. Laporan ini kemudian dikirimkan ke bagian kartu persediaan. Di sini bagian ini menghitung total beban pokok produksi dengan mengacu pada kartu harga pokok produk atau KHPP yang sebelumnya sudah mencatat rincian biaya-biaya produksi. Setelah itu, bagian ini membuat bukti memorial, yaitu dokumen formal yang mencatat nilai produk jadi. Bukti memorial tersebut kemudian digunakan untuk memperbarui catatan dalam kartu persediaan. Selanjutnya, ke proses pencatatan dilanjutkan oleh bagian jurnal. Mereka mencatat jurnal transaksi ke dalam jurnal umum yang berdasarkan pada dokumen yang sudah disiapkan sebelumnya. Entry yang digunakan adalah persediaan produk jadi di debit karena nilai persediaan bertambah, dan barang dalam proses di kredit karena barang yang sebelumnya sedang dalam proses ini sudah menjadi produk jadi. Proses ini diakhiri dengan mengarsipkan dokumen dan mencatat final. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi prosedur tersebut terlebih dahulu. Nah, prosedur ini merupakan salah satu prosedur dalam sistem penjualan selain prosedur lainnya. Yang dimaksud lainnya di sini yaitu prosedur order penjualan, prosedur persetujuan kredit, prosedur pengiriman barang, prosedur penagihan, dan prosedur pencatatan piutang. Kemudian, selain deskripsi, terdapat dokumen yang digunakan sebagai sumber untuk mencatat transaksi penjualan produk jadi. Yang pertama yaitu surat order pengiriman, dan yang kedua yaitu faktur penjualan. Surat order pengiriman diterima oleh bagian gudang dari bagian order penjualan. Setelah bagian gudang mengisi surat order pengiriman tersebut dengan kuantitas produk jadi yang diserahkan kepada bagian pengiriman atas dasar surat order pengiriman tersebut, bagian gudang mencatat kuantitas yang diserahkan ke bagian pengiriman dan dalam kartu gudang. Kemudian harga pokok produk jadi yang dijual dicatat oleh bagian kartu persediaan dalam kartu persediaan atas dasar tembusan faktur yang diterima oleh bagian tersebut dari bagian penagihan. Kemudian selanjutnya yaitu tentang catatan akuntansinya. Di sini catatan akuntansi yang digunakan itu ada 3. Yang pertama yaitu kartu gudang, yang kedua yaitu kartu persediaan, dan yang ketiga yaitu jurnal umum. Dalam prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual, kartu gudang berfungsi untuk mencatat mutasi kuantitas persediaan produk jadi karena transaksi penjualan. Sedangkan kartu persediaan berfungsi untuk mencatat mutasi kuantitas dan harga pokok persediaan produk jadi yang dijual. Kemudian, fungsi dari jurnal umum sendiri digunakan untuk mencatat jurnal harga pokok produk jadi yang dijual untuk diposting ke dalam akun kontrol persediaan produk jadi. Kemudian terdapat juga bagan alir dokumen prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Di sini sesuai buku yang ada itu belum ada gambarnya. Jadi di sini berupa tulisan penjelasannya. Nah, bagan
Bagian alir dokumen ini menggambarkan prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Kemudian, prosedur tersebut merupakan mukilan salah satu prosedur yang membentuk sistem penjualan kredit yang bagian alir dokumennya disajikan pada gambar. Tapi di sini saya tidak menjanjikan gambarnya, tapi hanya menjelaskan. Pada bagian kartu persediaan secara periodik membuat rekapitulasi harga pokok produk yang dijual selama periode tertentu berdasarkan data yang direkam dalam kartu persediaan. Total harga pokok produk yang dijual selama periode tertentu yang dicantumkan dalam rekapitulasi beban pokok penjualan dan dipakai oleh bagian kartu persediaan untuk membuat bukti memorial. Berdasarkan bukti memorial yang dilampiri dengan rekapitulasi beban pokok penjualan, bagian jurnal mencatat harga pokok produk yang dijual ke dalam jurnal umum dengan jurnal beban pokok penjualan di debit, kemudian kreditnya yaitu persediaan produk jadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Prosedur ini bertujuan untuk mencatat transaksi pengembalian barang dari pembeli yang telah dijual, khususnya dari sisi harga pokok penjualan. Tujuan utamanya adalah menyesuaikan kuantitas dan nilai persediaan yang bertambah kembali, mencatat dampak pengembalian terhadap akun-akun akuntansi, dan mendukung sistem retur penjualan agar pencatatan lengkap dan akurat. Jika barang yang sudah dijual dikembalikan oleh pembeli, maka akan terjadi penambahan kuantitas produk jadi pada kartu gudang yang dikelola oleh bagian gudang. Yang kedua, penambahan kuantitas dan harga pokok produk jadi di kartu persediaan yang dicatat oleh bagian kartu persediaan. Lalu, pencatatan ini juga dicerminkan dalam jurnal retur penjualan sebagai bagian dari sistem pencatatan akuntansi. Terdapat dua dokumen utama yang digunakan dalam prosedur ini. Yang pertama, laporan penerimaan barang. Disiapkan oleh bagian gudang saat menerima kembali produk dari pembeli. Digunakan untuk mencatat kuantitas produk jadi ke dalam kartu gudang. Lalu yang kedua ada memo kredit. Diterbitkan oleh bagian order penjualan. Digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat kuantitas dan harga pokok produk jadi ke dalam kartu persediaan. Lalu ada catatan akuntansi. Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur ini meliputi kartu gudang. Kartu gudang mencatat tambahan kuantitas barang yang dikembalikan. Lalu kartu persediaan. Kartu persediaan mencatat tambahan kuantitas dan nilai harga pokok produk jadi. Selanjutnya, jurnal umum atau jurnal retur penjualan digunakan untuk mencatat transaksi akuntansi terkait retur penjualan. Yang pertama ada bagian gudang. Proses dimulai setelah barang dikembalikan dari pembeli. Barang diterima dari bagian penerimaan. Lalu bagian gudang membuat laporan penerimaan barang atau LPB rangkap 2. Salinan laporan penerimaan barang dikirim ke bagian kartu persediaan dan bagian jurnal. Setelah menerima laporan, kartu gudang diperbarui untuk mencatat barang yang kembali masuk. Lalu, selanjutnya ada bagian kartu persediaan. Bagian kartu persediaan menerima laporan penerimaan barang atau LPB lembar ke-1 dan memo kredit lembar ke-2 dari bagian penerimaan via bagian piutang. Kemudian, bagian kartu persediaan mengisi harga pokok barang pada memo kredit berdasarkan data LPB dan catatan persediaan. Setelah itu, LPB lembar ke-1 dan memo kredit lembar ke-2 dikirim ke bagian jurnal. Kartu persediaan diperbarui untuk mencatat kembali barang yang diterima. Selanjutnya ada bagian jurnal.
Bagian jurnal menerima LPP lembar ke-1 dan memo kredit lembar kedua dari bagian kartu persediaan. Kemudian membuat pencatatan dalam jurnal retur penjualan yaitu persediaan produk jadi pada posisi debit dan beban pokok penjualan pada posisi kredit. Selanjutnya, sistem pencatatan harga pokok persediaan produk dalam proses dan sistem pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Dimulai dari sistem pencatatan harga pokok persediaan produk dalam proses. Dimulai dari bagian produksi, akan membuat laporan produk dalam proses yang akan dikirim ke bagian kartu persediaan, bagian perencanaan dan pengawasan produksi, serta bagian order penjualan. Selanjutnya, di bagian kartu persediaan, laporan produk dalam proses akan dihitung untuk dimasukkan ke kartu harga pokok produk, di mana selanjutnya akan dibuat bukti memorial untuk mencatat harga pokok produk dalam proses tersebut. Selanjutnya, bukti memorial akan dikirimkan ke bagian jurnal untuk dicatat ke jurnal umum. Selanjutnya, sistem pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Dimulai dari bagian pembelian, menerbitkan surat order pembelian. Kemudian pemasok akan mengirim barang yang disertai dengan surat pengantar. Kemudian barang yang diterima akan diperiksa untuk dibuat laporan penerimaan barang. Selanjutnya, laporan penerimaan barang akan dikirim ke gudang bersamaan dengan barang. Selanjutnya, faktur dari pemasok akan dibandingkan dengan SOP dari bagian pembelian dan laporan penerimaan barang untuk dibuatkan bukti kas keluar yang akan dicatat ke register bukti kas keluar. Selanjutnya, bukti kas keluar akan dimasukkan ke kartu persediaan dan laporan penerimaan barang akan dimasukkan ke kartu gudang. Perkenalkan, nama saya Zulam Muhammad Rizky dengan NPM 24013010056. Di sini saya akan menjelaskan terkait bahkan alur dari prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Jadi yang pertama-tama bagian gudang menerima dari bagian pembelian, kemudian memo debit 1 dibuat sebagai dokumen pengembalian, kemudian menyerahkannya ke bagian pengiriman. Kemudian memo debit 3 dan laporan pengiriman barang 2 disiapkan. Kemudian kartu gudang diperbarui berdasarkan barang yang dikembalikan. Lalu untuk bagian pengiriman, menerima bagian dari gudang, kemudian membuat memo debit bernomor 3 sebagai dokumen pengembalian, kemudian mengirimkan barang ke pemasok, lalu membuat laporan pengiriman barang, dan kemudian memo debit yang keempat, dan laporan pengiriman dikirim ke pemasok sebagai packing slip. Kemudian informasi dikirim juga ke bagian utang dan bagian kartu persediaan. Nah, kemudian bagian utang ini menerima laporan pengiriman barang dan memo debit, kemudian membandingkan jenis dan kuantitas barang dengan dokumen, kemudian membuat laporan penerimaan barang LPP dan memo debit yang bernomor 2, kemudian jika data cocok maka akan selesai. Kemudian lanjutannya pada bagian kartu persediaan, menerima LPP dan juga memo debit, lalu mengisi harga pokok satuan dan total sesuai memo debit, lalu kartu persediaan diperbarui, yaitu stok dan nilai persediaan berkurang. Lalu untuk yang terakhir yaitu bagian jurnal, menerima LPP dan memo debit, lalu mencatat transaksi ke dalam jurnal retur pembelian. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Jadi prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem akuntansi biaya produksi. Kemudian dalam prosedur ini dicatat harga pokok persediaan bahan baku, bahan penolong, bahan habis pakai, dan suku cadang yang dipakai dalam kegiatan produksi dan kegiatan non produksi. Kemudian dokumen yang dipakai adalah bukti permintaan barang gudang dan juga bukti pengeluaran barang gudang. Kemudian transaksi pengembalian barang gudang mengurangi biaya dan juga menambah persediaan barang di gudang. Jurnal untuk transaksi tersebut adalah persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan bahan pakai habis pabrik, kemudian persediaan suku cadang dalam debit,
Kemudian kreditnya adalah barang dalam proses bahan baku, kemudian biaya overhead pabrik sesungguhnya, kemudian beban administrasi dan umum, dan kemudian beban pemasaran itu pada kredit. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait alur dari bagan flowchart bukti permintaan dan juga pengeluaran barang gudang. Pertama adalah produksi, memulai, kemudian membuat BPPBG atau bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Kemudian dokumen tersebut digunakan untuk meminta barang dari gudang. Bagian gudang menerima BPPBG dari bagian produksi, kemudian memeriksa ketersediaan barang di gudang. Jika tidak tersedia, proses berhenti sementara menunggu stok, dan jika tersedia, maka lanjut ke langkah berikutnya. Kemudian mengeluarkan barang dan mencatat di kartu gudang. Lalu mengisi jumlah barang yang diserahkan pada BPPBG. Lalu pada bagian kartu persediaan, menerima salinan BPPBG dari gudang, dan juga mengisi informasi pengurangan jumlah barang dan nilainya di kartu persediaan. Lalu pada bagian kartu biaya, menerima BPPBG, lalu kartu harga pokok produk, yaitu dengan mencatat berapa biaya bahan baku yang digunakan. Lalu bagian yang terakhir yaitu bagian jurnal, menerima BPPBG, lalu mencatat jurnal pemakaian bahan baku untuk keperluan pencatatan akuntansi, lalu alur dari flowchart ini telah selesai. Nah, selanjutnya masuk ke sistem penghitungan fisik persediaan, yang dimana penghitungan fisik persediaan adalah kegiatan mencocokkan jumlah barang di gudang dengan catatan persediaan untuk memastikan keakuratan data dan mencegah selisih. Dokumen yang digunakan adalah yang pertama kartu penghitungan fisik, digunakan untuk merekam hasil penghitungan fisik persediaan. Yang kedua ada daftar hasil perhitungan fisik yang digunakan untuk meringkas data yang telah direkam dalam bagian kedua kartu perhitungan fisik. Yang ketiga ada bukti memorial yang digunakan untuk membukukan penyesuaian akun persediaan sebagai akibat dari hasil penghitungan fisik ke dalam jurnal umum. Dan untuk catatan akuntansi yang digunakan adalah kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi, unsur pengendalian internal, beserta penjelasannya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai fungsi yang terkait. Jadi, di fungsi yang terkait terdapat 3 fungsi. Yang pertama adalah panitia penghitungan fisik persediaan, bersifat sementara dan tidak berasal dari fungsi gudang atau akuntansi, yang terdiri dari pemegang kartu penghitungan fisik, penghitung, dan juga pengecek. Tugas masing-masing fungsinya adalah pemegang kartu penghitungan fisik bertugas menyimpan dan membagikan kartu penghitungan kepada penghitung. Lalu, membandingkan hasil penghitungan dari 2 kelompok, yaitu penghitung dan pengecek. Lalu, mencatat hasil ke daftar penghitungan fisik. Kemudian, ada fungsi penghitung yang memiliki tugas melakukan penghitungan pertama, kemudian mencatat hasil pada bagian ketiga kartu penghitungan fisik. Selanjutnya, ada fungsi pengecek. Fungsi pengecek memiliki tugas melakukan penghitungan kedua secara independen, kemudian mencatat hasil pada bagian kedua kartu penghitungan fisik. Kemudian ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi memiliki tugas mencantumkan harga pokok satuan dan total ke daftar hasil penghitungan, kemudian melakukan penyesuaian terhadap kartu persediaan berdasarkan hasil penghitungan. Lalu, yang terakhir ada fungsi gudang. Fungsi gudang bertanggung jawab terhadap penyesuaian kuantitas persediaan berdasarkan data fisik yang diperoleh. Kemudian saya akan membahas mengenai jaringan prosedur yang membentuk sistem. Yang pertama, ada prosedur penghitungan fisik. Tiap jenis persediaan dihitung 2 kali oleh penghitung dan pengecek secara independen. Lalu yang kedua, prosedur kompilasi.
Pemegang kartu membandingkan data dari bagian ketiga dan kedua kartu penghitungan, lalu mencatatnya ke daftar hasil. Lalu yang ketiga ada prosedur penentuan harga pokok, diisi oleh bagian kartu persediaan berdasarkan kartu persediaan yang relevan. Lalu yang keempat ada prosedur penyesuaian. Penyesuaian kuantitas dan harga pokok berdasarkan daftar hasil perhitungan fisik dilakukan oleh bagian kartu persediaan dan juga bagian gudang. Selanjutnya, unsur pengendalian internal. Yang pertama ada organisasi. Panitia terdiri dari 3 fungsi, yaitu pemegang kartu, penghitung, dan pengecek. 3 fungsi panitia bertugas untuk memastikan hasil penghitungan akurat dan dapat diverifikasi. Lalu, tidak berasal dari fungsi gudang atau akuntansi untuk menjaga independensi dan keandalan data. Fungsi akuntansi dan fungsi gudang tidak boleh terlibat karena mereka justru yang diminta pertanggungjawaban atas data persediaan. Lalu yang terakhir ada praktik yang sehat. Yang pertama, penggunaan kartu fisik bernomor urut. Kartu harus bernomor urut, tercetak, dan penggunaannya dipertanggungjawabkan oleh pemegang kartu. Kemudian, yang kedua ada penghitungan ganda atau double count. Dilakukan secara independen, pertama oleh penghitung, lalu yang kedua oleh pengecek. Dicatat di kartu penghitungan bagian ketiga dan bagian kedua. Lalu yang ketiga ada pencocokan data. Data dari bagian kedua dan ketiga dibandingkan dan dicocokkan oleh pemegang kartu. Kemudian diverifikasi untuk memastikan ketelitian dan keandalan. Yang keempat, peralatan dan metode pengukuran harus sesuai dengan jenis persediaannya, misalnya timbangan, meteran, atau alat khusus. Tujuannya menjamin hasil pengukuran yang akurat dan dapat diandalkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagan alir dokumen sistem perhitungan fisik persediaan. Di bawah sudah terpapar gambar 2 flowchart. Yang pertama dimulai dari proses perhitungan fisik persediaan, dimulai saat petugas yang bertanggung jawab membagikan kartu penghitung fisik atau KPF ke tim penghitung. KPF ini terdiri dari 3 bagian, dan 2 bagian pertama, bagian 1 dan 2, langsung diserahkan ke tim yang akan menghitung barang di gudang. Setelah mereka menerima kartu tersebut, tim penghitung mulai menghitung jumlah barang yang ada secara fisik di tempat penyimpanan. Begitu selesai menghitung, mereka mengisi bagian ketiga dari kartu dan langsung menyobek serta menggantungkan bagian tersebut di tempat penyimpanan barang. Ini jadi tanda bahwa barang ini sudah dicek dan dihitung. Selanjutnya, KPF bagian 1 dan 2 dikembalikan ke petugas awal tadi. Nah, tugas si petugas ini adalah mencocokkan isi dari kedua bagian tersebut. Kalau hasilnya cocok, dia lanjut mencatat informasi dari bagian 2 ke dalam daftar hasil perhitungan fisik atau DHPF. Tapi kalau hasilnya nggak sesuai, maka barang tersebut harus dihitung ulang sampai hasilnya itu sesuai dan pas. Setelah itu masuk ke tahap pengecekan kedua. Bagian ini dilakukan oleh petugas checker yang juga menerima KPF bagian 1 dan 2. Mereka akan menghitung ulang barangnya untuk memastikan tidak ada kesalahan. Setelah selesai, hasilnya kembali dicatat di kartu, dan kartu tersebut digantungkan lagi di tempat penyimpanan sebagai bukti bahwa proses pengecekan sudah selesai dilakukan. Nah, dari situ bagian kartu persediaan akan mulai bekerja. Mereka akan mengisi data harga pokok per unit dan menghitung total nilai persediaan. Kalau sudah beres semua, mereka minta persetujuan atas DHPF tadi tersebut.
tadi. Setelah disetujui, mereka membuat bukti memorial yang nantinya akan digunakan oleh bagian jurnal. Bagian jurnal kemudian akan mencatat semua data tersebut ke dalam jurnal umum berdasarkan prosedur penentuan harga pokok. Kalau ada penyesuaian yang perlu dilakukan, mereka juga akan menyelesaikannya di sini. Terakhir, seluruh data dan dokumen diserahkan ke bagian gudang untuk diperbarui di kartu gudang dan proses pun selesai. Baik, sekian penjabaran materi dari kami terkait bab 15. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!